Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang PPh final yang ada di Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, kemudian Pasal 15, dan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu atau yang biasa kita sebut dengan PPh UMKM yang ada di PP nomor 23 tahun 2018. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan PPh final. Final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final atau sudah selesai sampai di situ, sehingga tidak bisa dikreditkan pada akhir tahun pajak. Pertama-tama, kita akan membahas PPh final yang ada di Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikut adalah penghasilan-penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama, penghasilan bunga deposito atau tabungan yang ditempatkan di dalam negeri atau di luar negeri, diskonto sertifikat Bank Indonesia, dan jasa giro. Yang kedua, transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri. Yang ketiga, bunga atau diskonto obligasi dan surat berharga negara. Keempat, hadiah undian. Kelima, persewaan tanah dan atau bangunan. Keenam, jasa konstruksi meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi. Yang ketujuh, wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang kedelapan, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya yang wajib pajak orang pribadi. Dan yang terakhir adalah dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Mari kita bahas satu persatu tentang PPh final Pasal 4 Ayat 2 ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang PPh final atas bunga deposito atau tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia. Berikut adalah pemotong PPh atas bunga dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Yang pertama, bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Yang kedua, cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang ketiga, Bank Indonesia. Yang terakhir, dana pensiun dan bank yang menjual kembali sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan bank atau kepada dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan. Berikut adalah tarif atas pendapatan bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tarifnya adalah 20%. Untuk wajib pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap, tarifnya adalah 20% atau sesuai dengan persetujuan perhitungan pajak berganda. Dengan dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah bruto bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Pajak penghasilan bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia tidak dilakukan terhadap yang pertama, bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlahnya tidak melebihi Rp7.500.000. Yang kedua, bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang ketiga, bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan. Yang keempat, bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka kepemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kafling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan pengenaan PPh final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia tidak berlaku terhadap orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang kedua, kita akan membahas PPh final 4 Ayat 2 atas transaksi saham dan sekuritas lainnya. Berikut merupakan tarif atas transaksi saham dan sekuritas lainnya. Yang pertama, untuk semua transaksi penjualan saham, tarifnya adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Yang kedua, untuk transaksi pemilik saham pendiri, yaitu tarifnya adalah 0,1% dan dengan tambahan 0,5% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan, kecuali penjualan saham pendiri oleh perusahaan modal Ventura atas penyerahan modal kepada perusahaan pasangan usahanya. Yang dimaksud dengan saham pendiri adalah saham yang dimiliki oleh pendiri yang diperoleh dengan harga kurang dari 90%. Yang mana pendiri ini adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan terbatas sebelum pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada Bapepam. Kita akan membahas tentang PPh final 4 Ayat 2 atas bunga obligasi. Berikut merupakan tarif atas bunga obligasi. Untuk bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi dengan kupon, dan diskonto obligasi tanpa bunga. Untuk
wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, maka tarifnya adalah 15%. Untuk wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, maka tarifnya adalah 20% atau sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. Lanjut, kita akan membahas tentang PPh Final 4 ayat 2 atas hadiah undian. Yang dikenakan PPh Final 4 ayat 2 atas hadiah undian adalah apabila wajib pajak orang pribadi maupun badan menerima hadiah yang diperoleh melalui undian. Tarifnya adalah 25%. Hadiah ini dapat berbentuk barang, jasa, uang, atau kenikmatan. Selanjutnya kita akan membahas PPh Final 4 ayat 2 atas sewa tanah dan atau bangunan. Tarifnya yaitu sebesar 10% untuk wajib pajak orang pribadi dan badan yang menerima penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan. Lanjut, kita akan membahas tentang PPh Final 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Untuk tarif, untuk jenis konstruksi pelaksanaan, yang mana penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil, maka tarifnya adalah 2%. Untuk jenis konstruksi pelaksanaan, yang mana penyedia jasa tidak memiliki kualifikasi usaha, maka tarifnya adalah 4%. Dan apabila jenis konstruksi pelaksanaan dengan penyedia jasa selain yang dua di atas, maka tarifnya adalah 3%. Untuk jenis konstruksi perencanaan atau pengawasan, apabila penyedia jasa memiliki kualifikasi usaha, maka tarifnya adalah 4%. Dan untuk jenis konstruksi perencanaan atau pengawasan, apabila penyedia jasa tidak memiliki kualifikasi usaha, maka tarifnya adalah 6%. Next, kita akan membahas tentang PPh Final 4 ayat 2 atas pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Untuk tarif yaitu sebesar 2,5%, namun ada yang dikecualikan. Yang pertama adalah orang pribadi dengan penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari 60 juta. Yang kedua yaitu orang pribadi atau badan yang pengalihannya ini untuk pemerintah guna fasilitas umum. Yang ketiga, orang pribadi atau badan yang pengalihan hartanya adalah dengan cara hibah, yaitu hibah kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus sederajat dan kepada badan keagamaan dan atau badan kependidikan atau badan sosial. Selain itu, ada tarif lain yaitu sebesar 1% untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan berupa pengalihan hak atas rumah sederhana atau rumah susun sederhana. Lanjut, kita akan membahas tentang PPh Final 4 ayat 2 untuk bunga simpanan kepada anggota koperasi, yang mana tidak termasuk objek pajak apabila bunga simpanan tersebut tidak melebihi Rp240.000. Tarifnya adalah sebesar 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan yang lebih dari Rp240.000. Yang terakhir, untuk PPh Final 4 ayat 2, yaitu adalah PPh Final atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Tarifnya adalah sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajak adalah jumlah bruto dividen. Selanjutnya, kita akan membahas PPh Final yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 15 atau yang biasa kita sebut PPh Final Pasal 15. Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan tentang penetapan norma perhitungan khusus guna menghitung penghasilan neto untuk wajib pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas, dan bumi, serta perusahaan dagang asing. Berikut adalah contoh tarif norma untuk perusahaan pelayaran dalam negeri adalah 1,2% dan untuk perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri yaitu sebesar 2,64%. Selanjutnya kita akan membahas tentang PPh Final untuk wajib pajak peredaran bruto tertentu atau yang biasa kita sebut dengan PPh UMKM. Tarif adalah sebesar 0,5% dari omset. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Berikut adalah beberapa hal yang wajib diketahui tentang PP 23 tahun 2018. Yang pertama adalah PP ini diterapkan untuk orang pribadi maupun badan yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar. Yang kedua, PP ini memiliki jangka waktu untuk diterapkan. Yang pertama, untuk orang pribadi diterapkan hanya selama 7 tahun. Untuk badan, apabila berbentuk koperasi, CV, dan firma diterapkan selama 3 tahun. Dan untuk badan yang berbentuk PT diterapkan selama 4 tahun. Yang terakhir, jika WP ingin menggunakan tarif normal, maka WP tersebut harus mengajukan diri secara tertulis kepada DJP. Sampai di situ pembahasan kita tentang PPh Final. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.